Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Untuk PJJ yang keempat, kita mencoba akan memberikan materi berupa masih seputar 3D, tapi karena dua dimensi dulu waktu kelas 2 kamu juga belum sampai di plotter ya, plotter atau print ya. Jadi kita akan mencoba setting plotter baik 2 dimensi maupun 3 dimensi atau ya perpaduan antara tampilan 3 dimensi dengan 2 dimensi ya. Masih ingat dulu waktu di kelas 2 ya, kalian terakhir ini membuat ya semacam etiket ya dengan garis tepi, ini ukuran A4 ya. Ini terhenti waktu akan kenaikan kelas 2 ke kelas 3 ya. Belum sampai di plotter dan penggambaran yang lebih detail tentang 2 dimensi. Ya karena sesuatu hal memang keterbatasan ya. Seandainya ya etiket ini digambari di dalamnya ya, contoh adalah seperti ini ya. Kita menggambar 2 dimensi. Contoh ini adalah palu kaca, adalah 3 tahun yang lalu ya. Ini ya pekerjaan ini pernah dikerjakan oleh kelas 3 ya, sebagai tugas akhir, yaitu palu kaca. Palu untuk ya untuk memukul kaca. Biasanya di situ kaca, ada kotak kaca, kemudian di dalamnya ada spray untuk kebakaran ya. Jadi kacanya perlu dipukul ya oleh ujung kaca ini. Dimana ini adalah tangkainya ya. Oke. Ini adalah penggambaran 2 dimensi ya. Ini adalah tangkainya ya, dengan pekerjaan permesinan middle, berarti sedang ya. Kemudian ini kepala palunya ya. Nah, pernah salah satu teman dari kalian, kebetulan dia punya laptop di rumah ya, menanyakan bagaimana tentang plotter atau ngeprint gambar dari AutoCAD yang sudah digambar ya. Saya janji minggu depan setelah ulangan akan saya coba bahas itu. Sebelum minggu depan nanti kita akan masuk ke Inventor ya. Nah, contohnya ya, kita akan coba plot ya atau print. Print itu bisa 2 yang biasanya dilakukan, langsung di mesin printer, atau kita print iya pada PDF sehingga kita punya file PDF yang isinya gambar ya. Oke, kita mulai ya. Ini di model, kita langsung file ya, plot. Ini ada plot style manager, ada preview, ada plot print ya. Preview adalah sebelum kita print itu dilihat dulu sudah sesuai belum. Kalau plot style manager itu untuk settingnya ya. Jadi lewat plot juga bisa kita setting. Jadi tidak masalah, misalkan ini kita akan plot ya. Nah, perhatikan kalau mesinnya di sini, mesin kita adalah IP2700 atau
kalau kita mau di mesin harus sesuai dengan dengan printer kita. Ya. Bisa juga Epson L360. Ya. Kita pilih salah satu, misalkan IP2700. Ya. Kemudian ini adalah A4, maka yang kita setting di sini A4. Ini A4, atau bisa kamu cari dari atas. Ya. Nah, ini A4. Itu ya. Kemudian perhatikan lagi, yang akan kita setting adalah yang sebelah sini, bukan sebelah kanan. Maka kita klik Windows, kemudian kita klik sekali lagi. Ya, kita akan print dari ujung yang sini sampai ujung yang paling atas. Nah, setelah seperti itu kita lihat, oh ini kemungkinan masih belum benar settingnya ya. Maka bisa kita menggunakan fit. Ya, kalau belum, berarti di sini. Ya, Y-nya masih, kita lihat preview-nya. Nah, masih terlalu tinggi. Sebelah kiri 20 betul, ini 5 betul. Ini masih terlalu tinggi. Maka kita kurangi Y-nya. Ya. Kita kurangi Y-nya. Berarti ini kita nolkan. Coba kita preview. Nah, ternyata kanan, kiri, bawah ya. Jadi 20, 5, 5, 5 sudah. Setelah itu kita tinggal ya plot di mesin. Maka mesin akan jalan, akan ngeprint gambar tersebut. Itu adalah cara ngeprint di mesin ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. File, bisakah lewat Plot Manager? Bisa ya, tapi harus kita masuk di ya, mau di mana itu ya. Jadi terlalu bertele-tele. Jadi langsung saja file, langsung plot. Ya. Ininya misalkan kita rubah jadi Epson. Kemudian ini kita cari A4 ya. Nah, ini yang paling bawah. A4 ya, 210 297. Kemudian fit proper. Kalau tidak fit proper bisa menggunakan ya ukuran 11. Kemudian Windows. Kalau enggak, sekali lagi di sini kita ambil dari sini sampai ya. Kita lihat previewnya. Kanan, kiri sudah bagus. Oh ini. Ya. Jadi ya, yang di bawah ini kita kurangi. Ya. Kalau misalkan 10, kita lihat 10 apa yang terjadi, preview. Ya, masih terlalu tinggi, ini kosong. Ya. Maka itu ini adalah kita kurangi 5 misalkan. Apa yang terjadi? Preview. Masih atasnya enggak ketahuan. Maka kita menggunakan 0 ini. Tidak sembarang harus 0. Maka kalian harus X dan Y-nya ini. X-nya berarti ya. X-nya itu kanan kiri, Y-nya itu atas bawah. Kita preview, sudah cocok seperti itu. Nah, udah semuanya kena, tinggal plot di sini, maka mesin printer kita akan mencetak ya, akan mencetak file ini. Itulah cara mencetak 2 dimensi pakai mesin. Sekarang kalau kita cetak tidak di mesin tapi langsung di
PDF untuk disimpan. Ya, kita keluar, escape. Ya, maka yang di sini kita ya cari PDF-nya. Nah ini Nitro PDF Creator Pro 10. Oke, ini A4 sudah betul. Ya, ini sudah bagus sekali posisinya. Ini 0 ya. Yang penting PDF ini skala 1:1 kita preview. Sudah bagus sekali ya. Ya. Oke. Sekarang kalau mau fit, coba kita lihat. Nah, maka jauh lebih bagus lagi karena atas, kanan dan bawah itu betul-betul sama. Ya. Jadi sekali lagi, nah kalau sudah semacam ini, ya kita tinggal oke saja. Perhatikan, ya kalau tadi dengan mesin masuk mesin, kalau ini tidak, ya akan disimpan di PDF. Oke, perhatikan. Nah misalkan mau disimpan di mana file ini? Misalkan kita mau simpan di file dokumen. Maka ya kita gunakan misalkan ya Tangkai Palu 2004 ya, kita ganti jadi 2. Aduh, ini sudah langsung kena ya, seharusnya diganti. Ini 2021 jadi 201 ya. Ini sudah masuknya di PDF ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi perhatikan, kita yang sebelah sini misalkan file plot, ini kita ganti jadi ya Nitro PDF. Kemudian kertasnya ini kita ganti jadi A4 ya. Kemudian Windows, klik di sini. Nah, kita mulai dari sini. Kita klik sampai di sana. Oke. Ya. Perhatikan. Nah, ini masih ketinggian, tadi 0, kita kasih 0. Ya, kita buat preview dulu. Nah. Ya. Kok atasnya kelihatannya masih lebih lebar? Bisa. Ini kita 2 misalkan, preview. Sama. Ya, kita lihat seperti itu. Ya. Oke. Sudah. Ya. Satu-satu kemudian oke. Nah, ini kita ganti 2021. Save. Nah, sekarang sudah tercetak ya. Seperti itu. Itulah cara mencetak ya lembaran kertas dengan gambarnya pakai A4, penggambaran 2 dimensi ya. Untuk selanjutnya kita akan coba mencetak ya, men-setting untuk 3 dimensi. Oke, ini kita close. Ya. Ini kita minimize, Masih ingat? Ya. Terakhir untuk penggambaran 3 dimensi, kalian bersama-sama menyaksikan penggambaran seperti ini.
Nah, bagaimana kalau ini ingin dicetak? Ya. Kalau mau dicetak, ya bisa ada dua tadi dengan plotter atau menggunakan ya file PDF. Oke. Ya, ini sedikit berbeda dari tadi. Perhatikan, dia berada di model, ini layout, ini layout. Maka kita akan coba di layout inilah yang akan kita setting. Ya. Ini kita hapus dulu. Del, ya. Erase. Kemudian klik kanan di layout 1. Kemudian pick setup manager. Nah, ini layout 1. Modify. Ya. Kita mau cetak. Ya, di PDF. Ya. Untuk mesin sama saja. PDF, ya. Kemudian A4 small, ini kita buat A4-nya saja, tidak pakai kecil-kecilan. Ya. Gitu. Kemudian ini potret. Ya. Landscape berarti ke kanan ke kiri, kalau potret berarti ke atas. Ya. Setelah itu perhatikan, ini yang agak sedikit rumit kalau kalian tidak perhatikan, ya. Properties kita klik. Nah, kita cari Nitro PDF 2020. Nah, ini. Modify standard paper size. Klik di situ. Setelah klik di sana, modify standard paper size, kita cari di sini. Kita akan modifikasi. Ya, cari sampai ke bawah. Nah, udah kelihatan itu tadi A4. Nah, setelah A4 ini diklik, ini A4, modify kita klik. Klik. Nah, aslinya itu ada 3 mili semua kertasnya. Nah, kita akan buat supaya lembarannya itu kosong betul. Maka ini kita ganti jadi 0. Betul-betul belum ada garis kertasnya itu. 0. Kemudian next, ya. Kemudian bisa di sini tambah misalkan oke. Tidak apa-apa. Next. Kemudian finish. Kemudian ya. Apakah mau disimpan? Save as. Ya. Tinggal di mana, ya. Kita langsung saja oke. Ya. Kemudian kalau dia nyimpannya itu langsung di C. Tidak apa-apa, saya pakai debris jadi nanti akan hilang, ya. Kalau kalian langsung jangan di C, pasti harus di D atau E atau F, ya. Atau setelah nanti ada gambarnya baru disimpan boleh, tidak masalah. Oke saja, ikuti saja. Kemudian oke. Close. Nah, maka yang tadinya seperti ini, ya, sekarang dia A4, di mana ini 210, yang ke sana adalah 297. Ya. Jadi kertas A4 sudah disiapkan untuk menggambar model ini. Ya, pakai kertas A4 kita sudah setan tadi. Nah, kita akan membuat 3 dimensi tadi, gambar tadi, 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ya, perhatikan. Kamu klik di view ini. Klik di view. Kemudian ada viewport. Nah, ini. Penggambaran 1 buah, 2 buah, 3 buah, 4 buah. Nanti kalian 1 buah sendiri, 2 buah, ya. Saya akan peragakan yang 3 buah. Ya. Perhatikan, klik. Nah, ditanya,
ya. Right berarti sebelah kanan ini nanti adalah gambar yang paling besar. Kita enter saja. Kemudian ditanyakan lagi, viewport specific first corner. Ya. Ini adalah untuk ya view penggambarannya, titik paling bawah sebelah ujung mau diletakkan di mana, sebelah ujung atas bermana. Karena kita menganut sistem sebelah kiri adalah 20, kemudian ini 5, garis tepi 5, garis tepi 5, maka titik pertama di sini adalah 20,5. Jadi kita ketik 20,5, enter. Nah, dia sudah di situ. Kemudian ditanya lagi, ya, yang opposite untuk corner, ya, yang berikutnya. Nah, maka kamu harus hitung, ya, ini ke sana 210 dikurangi 5 berarti 205, yang dari bawah ke atas 297 dikurangi 5 berarti 292. Maka kita ketik 205,292, enter. Nah, ini tadi pilihan right yang sendirian, ya. Jadi ini bisa dicetak. Tampilannya bisa berbeda-beda, ya. Ini adalah semuanya menggunakan SA isometrik. Bisa kita ganti-ganti. Caranya adalah kamu keluarkan, klik kanan di toolbar, kemudian kamu cari panah di bawah ini sampai keluar apa yang disebut dengan view. Nah, view. Kemudian sekali lagi klik kanan di sini, cari lagi visual still. Ya, klik di sini. Nah, 2 ini saja yang akan membantu untuk berubah bentuk. Ya. Ini kita taruh di sana. Ya. Ini juga kita taruh di sana. Ya. Klik, ya. Nah, ini pada posisi menggunakan SA isometrik. Yang lainnya akan kita bedakan, ya. Ya. Escape, maka kita yang atas saja. Kita klik ini. Nah. Klik 2 kali. Kemudian ini akan saya rubah dengan yang NE. Kalau tadi SW, ini SE, ini NE. Klik di sana, maka ini kita bisa rubah. Nah, klik 2 kali, maka 3 penggambaran, ya, dari 3 dimensi ini dalam satu kertas. Ya, kalau nanti suatu saat kamu disuruh membuat seperti ini, untuk memperjelas belakangnya seperti apa, ya, depannya seperti apa, seperti ini, sebelahnya supaya kelihatan, ya. Ini samping, kalau ini depan, samping kanan, ini samping kirinya supaya kelihatan, belakangnya seperti apa. Nah, maka kalian memerlukan seperti ini. Ya. Kemudian ini tinggal, ya, seperti biasa, file, plot. Ya. Ini masih dalam, ya, PDF A4. Ya. Kita lihat previewnya. Bagus sekali. Ya. Jadi kita bisa nyeting seperti itu. Ya.
Pak, belum ada keterangannya di sini. Perlu ada keterangan. Maka itu ini jangan dibuat dari nol. Ya. Ini harus kita ngambil dari ya. Ya. Oke. Kita coba dikasih keterangan di sini. Caranya adalah perhatikan. Ya. Kita keluarkan dulu. Ya. Kita keluarkan dulu. Ya, seperti ini. Kita jangan membuat dia itu penuh. Kita akan copy dari tempat lain. Perhatikan yang ini. Nah, ini. Kita akan copy. Daripada kita membuat lagi itu semakin lama. Jadi kalau kita sudah punya arsip ya untuk membuat etiket, tinggal nanti di sini diganti ya latihan menggambar 3 dimensi. Nah, yang lainnya kan tinggal diedit saja. Ya, ukuran-ukurannya nanti kita hilangkan. Jadi untuk sementara ini kita potong menggunakan modify trim, klik ya. Nah, kemudian ini kita buntungin dia. Kemudian ini supaya tidak tercopy nanti kita del. Ini juga yang tidak kepakai kita buat del. Termasuk ini. Ya. Ini kita del. Nah, ini yang kita copy. Tapi sebelumnya kita membuat yang 3 dimensi tadi harus punya lokasi. Dari sini ke sini 14, dari sini ke sini adalah 26. Berarti keseluruhannya itu adalah 40. Maka kita harus kasih ya di sini 40 ditambah garis tepi 5, 45. Dia berada di situ. Maka itu caranya adalah klik kanan ya. Pick setup manager. Layout 1 modify. Nah, ini. Ya. Ini tetap sama ya. Masih tetap sama ya. Perhatikan ini potret. Oke. Close ya. Saya ulangi lagi. Klik kanan, pick setup manager, modify ya. Nah, ini yang belum. Jadi yang sudah ada PC itu tadi sudah terekam di save. Kalau yang belum kita ambil yang ini. Seolah-olah kita baru setting. Ini kita setting jadi A4. Kemudian propertiesnya di sini. Kemudian kita cari A4 di bawah, ataskan sedikit sampai mencapai A4. Modify. Ini jadi 0. Ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Next. Nah, ini kita bisa pakai angka 2. Next. Finish. Bisa save as, bisa langsung. Oke. Oke. Ya. Kemudian oke. Kemudian close. Oke, sudah seperti ini, kita ambil view. Tadi mintanya kita 3. Ya, yaitu kita ambil 3. Kita pakai right. Ya. Nah, di sini nih.
Kalau dari tidak ada keterangan berarti kamu bisa ngambil 20,5. Tapi karena ada 40 maka 20,45. Jadi tulis 20,45, enter. Nah, itu. Bagian atasnya tidak berubah. Ya. 205,292, enter. Nah, itu. Jadi yang 45 ini 5 untuk ya garis tepi seperti ini, kemudian 40, 14 dengan 26. Caranya adalah sebagai berikut. Kita ambil yang pertama yang sudah kita potong tadi, kemudian kita blok. Nah, kemudian Ctrl C. Kemudian kita kembali ke ya yang sini. Baru Ctrl V. Ya. Kita taruh di sini aja dulu. Ya. Supaya nanti persis di sini atau di sini, maka ini kita blok, klik kanan, move. Kemudian di sini base-nya mana? Nah, base-nya di sini. Nah, kemudian supaya persis di sini. Nah, maka 540 ya. Gitu. Tinggal ini kemudian diganti, berarti latihan gambar 3D. Atau kalau mau tulisannya besar semua ya, latihan gambar 3D. Oke. Ya. Nah, ini yang baru di plot baik ke mesin maupun ya ke PDF. Tapi Pak, ini supaya berbeda. Maka caranya adalah nah, ini di sini ini. Klik di sini, klik di sana. Kemudian klik di sini ya. Itu bisa mau mencari-cari mana yang sesuai. Mau seperti apa? Oh, sudah seperti itu. Ya udah. Kemudian baru yang sini. Sini yang seperti di atas tadi. Ya. Klik 2 kali di luar, maka ini sudah bisa kita plot atau plotter atau print baik di mesin maupun di PDF. Ya. Yaitu dengan cara file plot ya, ini. PDF ya. Preview kita lihat sudah sempurna ya. Kita tinggal oke saja ya. Misalkan di dokumen ya, kita buat ini tadi latihan gambar 3D ya, berada di dokumen, save. Nah, sekarang dia sudah tampil di ya, tampil di PDF. Kita kecilkan ya, maka sudah apa yang kita inginkan ya. Kalau tadi ngeprintnya di ini ya sudah print kertasnya A4 ya. Itulah anak-anakku ya, cara-cara ya setting sekaligus plotter atau ngeprint baik di mesin maupun pada file PDF baik 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Sekarang yang terakhir, apakah ini dengan ini bisa jadi 2 dimensi? Bisa. Oke, kita close saja.
Maka yang di sini perhatikan. Nah, misalkan ini pandangan atas. Ya. Pandangan atas. Nah, itu. Kemudian menggunakan 2 dimensi. Nah, kita scroll kecil. Nah, ya. Jadi ini kesulitannya adalah setting ini. Ya. Kenapa nanti kalian ini tidak terlalu saya berikan ya untuk penggambaran 2 dimensi dengan 3 dimensi, karena tidak otomatis ya, tidak otomatis settingnya itu sama ya. Kemudian yang bagian bawah ya, klik di sini, kita menggunakan, kalau tadi top, sekarang front, berarti yang ini depan, pandangan depan ya. Kita ambil pandangan depan, kecilkan, kemudian 2 dimensi. Nah, ini ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini ya, supaya tidak ya. Ini juga bisa menggunakan ini supaya tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa juga 2 dimensi ya, pandangan atas, pandangan depan, kemudian 3 dimensinya dicampur. Kalau ingin 3 berarti kamu view-nya 4, berarti nanti pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping kanan ya. Dan ini bisa dikasih ukuran ya, dikasih ukuran. Contoh dimension linear, kita lihat. Nah, ada ukurannya ya. Demikian juga di sini draw. Misalkan kita menggunakan dimension, bisa radius. Ini pakai radius ya. Nah, itu R17,5. Sekali lagi klik kanan, repeat radius yang kecil ini ya, bisa kita bawa ke sana 7,5 ya, and so on. Ukuran-ukuran yang lain seperti itu. Setelah itu ya, sesudah seperti ini mau diplotter ya, setelah semua ukurannya ada, mau diplotter ya silahkan seperti tadi, file, plot ya, ini masih sama ya. Oke. Ini seolah-olah menggunakan yang tadi ya. Jadi ya, file, plot ya. Kalau yang baru berarti ya, kita lihat preview. Sudah, tinggal oke, update decided plot. Nah, ini tinggal latihan gambar 2D dan 3D. Nah, seperti itu. Save. Oke, akan muncul seperti ini. Ya, ukuran-ukuran yang lain silahkan ya. Ini bisa gambar 3D dan 2D. Seperti itu anak-anakku ya. Kesimpulannya bahwa penggambaran 3D maupun 2D sama-sama bisa kita print ya, dengan cara setting ya.
baik itu di mesin plotter atau mesin printer atau di file PDF. Ya. Kemudian penggambaran 3 dimensi ini bisa 3 dimensi semuanya, bisa 3 dimensi ditambah dengan pandangan-pandangan yang mendukung. Jadi campuran antara 2D dengan 3D. Ya. Jadi dulu ketika belum ada inventor, awal-awal ya, orang mesin menggunakan seperti ini. Tapi kendalanya cukup banyak, akurasi setting yang tidak gampang ya. Karena bisa ya antara yang atas ini dengan bawah tidak sama ya skalanya ya, gitu. Sedangkan kalau menggunakan inventor itu sangat mudah. Untuk itulah minggu depan saya akan bawa kalian menggambar tetap ini menggunakan inventor sekaligus 2 dimensi secara otomatis itu sudah tergambar, kita sedang tinggal mengeluarkan dimensi-dimensinya. Tapi kalian tidak boleh melupakan AutoCAD. Karena di beberapa perusahaan belum tentu ya, kalau perusahaan itu punyanya AutoCAD, maka kamu harus bisa menggunakan AutoCAD. Kalau perusahaan itu sudah cukup maju menggunakan inventor, ya kalian harus fleksibel menggunakan inventor. Ya, jangan pernah mencemooh ketika kamu di perusahaan adanya AutoCAD. Loh, kenapa tidak ada inventor? Maka kamu disuruh keluar. Ya, kamu kerja di sini dengan apa adanya. Ya, untuk itulah tetap rendah hati, tapi ilmunya kamu tetap banyak belajar. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Semoga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.